Salam sejahtera bagimu, Manginang, saudara-saudaraku yang terkasih. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Seorang pria bernama Bill Lacovara yang mempunyai hobi mancing dan menjadi pemancing, suatu waktu di Teluk Atlantic City, New Jersey, ketika ia melihat sebuah kantong plastik mengambang di atas air. Di dalamnya ia cukup kaget menemukan kurang lebih 300 surat doa yang dialamatkan ke pendeta setempat. Lebih mengagetkan lagi, ia menemukan kebanyakan surat itu belum dibuka sama sekali. Rupanya pendeta gereja lokal telah meninggal dunia sebelumnya, dan polisi berasumsi bahwa surat-surat itu telah dibuang sebagai sampah dari garasi rumah pendeta tersebut. Kebanyakan surat doa yang ditemukan ternyata sangat mengharukan. Suami atau istri yang terluka, anak-anak dan para janda yang berseru menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Beberapa doa dari sanak saudara yang menggunakan narkoba, terjerat judi, dan kejahatan lainnya. Seorang pria menuliskan satu surat dari penjara, berkata bahwa ia tidak bersalah dan sangat rindu pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga. Di sisi lain ada seorang remaja putri berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengampuninya dari dosanya dan memohon kesempatan kedua untuk menikmati masa mudanya. Dari satu bagian cerita Bill yang menyedihkan, menurutnya semuanya ditulis dengan sia-sia hanya untuk berakhir di laut lepas. Mungkin ia bertanya, berapa banyak surat lagi yang telah sampai di tengah dunia ini yang belum pernah dibuka? Betapa sia-sianya doa yang dituliskan itu. Kira-kira begitulah pandangannya Bill. Berbeda dengan Allah kita yang selalu mendengarkan doa, harapan di kala suka dan duka, Pemazmur 71 mengungkapkan keinginannya untuk memuji dan menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hal ini mencerminkan rasa sukacita dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh perlindungan Tuhan. Ini juga menjadi pernyataan pribadi yang mencerminkan hubungan yang begitu dekat antara pemazmur dan Tuhan. Pemazmur mengekspresikan cerminan sukacita dan penghormatan kepada Tuhan karena perjanjian keselamatan. Saudaraku yang terkasih yang menginang, firman Tuhan juga menggambarkan cara Allah yang berkarya untuk perjanjiannya kepada umatnya sampai usia tua di ayat 9 dan 18. Yakni tidak dibuang, tidak meninggalkan sampai masa tua dan putih rambutnya untuk memberitakan kuasanya. Lihat bagaimana Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku akan terus menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Beberapa orang mungkin sulit merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Demikian dengan pemazmur yang sudah memasuki usia emas, di mana ada perasaan ditinggalkan, tidak diperhatikan, namun Allah memperhatikannya. Ini yang menjadi ajakan pemazmur bagi kita, bukan hanya bagi orang yang lanjut usia atau orang yang sudah menua. Allah memberikan jaminan bahwa tidak akan pernah meninggalkan sampai masa tua pun. Bahkan di kala kesusahan dan malapetaka, Tuhan menghidupkan. Satu lagu dari Kidung PKJ 248 diberikan judul Ya Tuhan Engkau Perlindunganku, karya Pontas Purba. Di tahun 1999 dia katakan, Ya Tuhan Engkau perlindunganku, sejenak masa mudaku, Engkau harapanku, sejak dalam kandungan padamu ku bertopang. Tidak selesai di situ, dia berbicara tentang masa beranjak mendekati
masa tua. Dia katakan, "Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari karena karyamu Tuhan yang adil dan ajaib." Terus dikatakan, "Engkau mengajariku sejak kecil hingga masa tuaku." Coba. Ternyata Pontas ingin mengatakan kepada kita lewat lagunya, ada proses di mana kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga. Dan percaya hanya Tuhanlah perlindungan. Amangin yang terkasih, saudaraku, baiklah kita melupakan janji kita, tapi tidak melupakan janji Tuhan. Kalaupun mungkin lupa atau melewatkan janji Tuhan, janganlah menganggapnya sepele, atau mengabaikannya, atau merasa tidak harus memenuhi janji. Tuhan tak pernah ingkar janji. Firman Tuhan di pasal yang menjadi perenungan kita, benda-benda langit ciptaannya selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing. Semuanya selalu terbit setiap hari, bukan? Kalau hukum alam saja tidak lalai dalam janjinya, apalagi pencipta akan menepati janjinya. Bahkan setelah ribuan tahun, Tuhan masih ingat Ia berjanji dan mengamanatkan cintanya kepada kita. Dan sampai hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memenuhi janjinya, karena itu adalah karakternya. Mungkin bagi kita mudah untuk percaya pada janji Allah, jika harapan kita lekas terkabul. Bagaimana jika janji itu belum kita dapati, apalagi di suatu sulit dalam penantian? Ingat, inner childmu adalah penyertaan Tuhan. Jika masa kecilmu adalah masa yang dimana kamu mendapatkan cinta kasih, kamu mendapatkan pertolongan Tuhan, dan masa dimana ada keseimbangan antara pengalaman hidup di masa muda, di antara kebaikan Tuhan. Di Ibrani 11 ayat 6, ia harus percaya kepada Allah bahwa Allah selalu memberi upah bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Kita juga memperoleh kehormatan, itu tambahannya. Dan kita mendapatkan warisan, itu adalah tambahan. Tapi kisah tentang karya dan karakter Allah yang ajaib adalah kisah yang membuat kita semakin percaya di masa tua pun Allah tidak mengizinkan kuasa kegelapan atau kuasa luar selain keperkasaannya memberkatimu dan keturunanmu. Ia sungguh rindu membagikan apa yang Tuhan miliki untuk orang-orang yang percaya. Akhirnya kita boleh bertumbuh, dan pemazmur mengatakan, sampai menua pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan boleh kita nikmati terus, ada sebuah proses pengalaman yang akan selalu menumbuhkan kita kepada pengalaman iman. Dan bolehlah melalui firman Tuhan ini saya mengajakmu untuk menemukan Tuhan dikala hidupmu sedang mengalami kesulitan yang mendera sekalipun. Akhirnya saya menutup firman Tuhan pagi ini. NKB 116 dengan judul Siapa yang Berpegang memiliki latar belakang yang menarik. Di saat Del Moldi yang melayani di Brockton, seorang pemuda bersaksi tentang imannya atas keselamatan dalam Kristus. Ia menyatakan, saya tidak yakin. Namun ia bergumul dengan jaminan keselamatan, dan ia melanjutkan, tapi aku terus percaya dan taat walaupun aku khawatir. Artinya dia terus belajar. Dia mengingat janji Allah adalah janji keselamatan bagi orang percaya. Artinya ia terus percaya dan menganugerahkan sesuatu yang dari Tuhan kembali untuk Tuhan adalah ketaatannya. Di saat itu Daniel Towner yang adalah pemimpin pujian sangat terberkati dengan kesaksian pemuda itu. Kemudian ia menuliskan kesaksian itu dalam sebuah narasi, dan temannya John Samis yang adalah penulis dari narasi atau lirik itu menginspirasi atau merasa terinspirasi untuk menuliskan kesaksian itu dalam bentuk lagu. Dan dia katakan dalam lagu yang dituliskan
Kira-kira beginilah isinya. Dikatakan siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka yang bersekutu dalam Tuhan. Cahayamu dan peganglah sabdanya, hidupmu dalam Tuhan sungguh bahagia. Selamat percaya kepada janji Tuhan, selamat merayakan kebaikan Tuhan, percayalah dan peganglah, hidupmu sungguh bahagia. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami boleh menemukan kembali pemaknaan iman yang disampaikan oleh pemazmur, di mana firman Tuhan berlandaskan pada janji keselamatan. Dan kami percaya bahwa perjanjian keselamatan itu tidak pernah berakhir sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan kami percaya apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa hidup pun akan baik-baik saja dan menemukan kebahagiaannya jika kami tetap percaya dan berpegang pada firman-Mu. Terpujilah Kristus yang memberkati kami dan memulihkan kehidupan kami hari lepas hari. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.